Halo, assalamualaikum semuanya. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Hari ini aku kedatangan tamu, kakak sepupuku dari Jombang, namanya Melati. Halo, assalamualaikum. Sehat? Melati, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, di video kali ini Mbak Melati mau share tentang Ausbildung. Jadi info-info tentang Ausbildung yang kalian udah tanya ke aku di Instagram, mungkin bisa terjawab lewat video ini. Ya, pertanyaan pertama supaya semuanya mengenal dulu, Ausbildung itu apa sih sebenarnya? Ausbildung itu sebenarnya sekolah sambil training. Jadi sekaligus untuk bekerja. Jadi nggak full kuliah, nggak full di tempat kerja, tapi setengah-setengah, kayak 50% kamu sekolah, 50% kamu di tempat kerja. Kayak di SMK gitu sih. SMK kan lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Tapi kalau Ausbildung dibayar kan? Kalau Ausbildung itu kita dibayar. Oke. Mbak Tati sendiri gimana ceritanya bisa sampai dapat info Ausbildung terus memutuskan ke sini? Kesini sebenarnya bukan karena Ausbildung, sempat au pair, sempat FSJ juga. FSJ itu kerja sosial. Setelah kerja sosial, ada banyak teman-teman aku yang daftar buat jadi Krankenschwester atau Nurse ya? nurse. Sedangkan aku udah dari Indonesia, jurusannya perhotelan. Akhirnya aku cari program yang sesuai dengan jurusan aku, yaitu Ausbildung jurusan perhotelan. Dapat hotel bintang 3 karena waktu itu yang menyediakan tempat tinggal itu cuma hotel ini. Jadi nggak semua tempat Ausbildung itu menyediakan tempat tinggal. Ada beberapa Ausbildung yang gajinya itu lebih sedikit tapi mereka menyediakan tempat tinggal untuk para trainee. Kalau anak-anak yang lagi Ausbildung sebutannya apa? Azubina. Kalau setauku, Ausbildung itu kan untuk orang Indonesia hanya ada beberapa bidang yang dicari banget dan orang Indonesia bisa lebih gampang masuknya gitu. Misalnya perawat, misalkan jadi chef. Padahal kalau kita cari sendiri di websitenya itu ada banyak banget. Jadi semua bidang itu sebenarnya ada. Ausbildung. Tapi entah kenapa kalau di Indonesia infonya ya cuma sebatas 5 atau 6 bidang ini yang selalu diungkapkan berulang-ulang gitu. Jadi sebenarnya kalau nggak pakai agen lebih banyak tahu bidang-bidang yang lain. Kalau di agen kan mereka hanya membantu untuk beberapa bidang aja. Mereka kan kayak menyalurkan bidang yang ada di programnya mereka. Sedangkan kalau sendiri opsinya bakalan lebih banyak. Nah, ini kalau teman-teman di rumah misalkan mau lihat macam-macam bidangnya apa aja, di website apa aja? www.ihk.de, ausbildung.de juga bisa. Arbeitsagentur itu perantara antara kita dan pihak yang bertanggung jawab atas Ausbildung kita. Oh, kalau gitu. Indonesia mungkin BLK kali ya? Iya, kayak BLK gitu. Nah, di websitenya tapi kan bisa. Mereka juga bakalan kasih banyak informasi di websitenya. Kalau persyaratan kan setiap bidang pasti beda-beda. Mereka mintanya beda-beda. Tapi kalau secara umum persyaratan untuk Ausbildung? Secara umum persyaratan untuk Ausbildung ada sertifikat bahasa Jerman sih. Kalau kalian bukan berasal dari Jerman, minimal B1, B1 atau B2. Dan tergantung interview sih. Meskipun kalian cuma ada B1, pada saat proses interview nyambung, cocok, ternyata meyakinkan dan faktor keberuntungan juga. Kalau umur minimal 16 tahun deh kayaknya. Maksimalnya ya, jadi untuk syarat umur 35 itu maksimal, tapi mungkin berlaku di beberapa bidang. Tapi kalau bidang-bidang yang lain ada yang tidak terbatas umur. Pas aku di sekolah dulu, pas mulai Ausbildung umurku 22 tahun. Teman-temanku di kelas itu ada yang 16 tahun, ada yang 17 tahun, ada juga yang 30 tahun. Jadi mix. Secara garis besar aja, proses pendaftarannya gimana? Kalian harus cari di internet Arbeitsgeber atau tempat kerja mana yang kalian pengen. Kayak ngelamar kerjaan biasa, ada CV, ada motivation letter, menyertain surat-surat, B1, certificate, kirim lewat email. Setelah itu nunggu Rukmeldung, nunggu balasan dari pihak mereka. Kalau udah, mereka akan undang interview. Kalau mereka emang tertarik, undang interview. Setelah interview
interview mereka akan membantu proses ngurus dengan pihak sekolah, tanda tangan kontrak, terima kontrak, ntar diurusin sama pihak tempat kerja, baru habis itu Arbeitsagentur, yaitu penengah antara kita dan tempat kerja. Mereka ngecek semua dokumen dan mereka approve apa enggak. Kalau approve semua persyaratan udah terpenuhi, ya udah. Kalau proses interviewnya itu biasanya berapa kali? Biasanya 2 kali interview, kadang sekali juga bisa sih, tapi biasanya yang normalnya 2. Pertama kita interview untuk perkenalan, kedua itu ngomongin masalah kontrak, apakah ini diterima apa enggak. 3 biasanya kita probe arbeit, yaitu percobaan di tempat kerja, apakah kita merasa comfortable di tempat kita kerja itu sebelum kita benar-benar tanda tangan kontrak. Tapi untuk ini kan berarti kita harus udah di Jerman kan? Iya, benar, harus udah di Jerman. Nah terus kalau misalkan udah di Jerman, udah nyoba terus gak betah, terus kan repot. Tapi biasanya kalau ngelamarnya dari Indonesia, kita ada Zoom, biasanya interviewnya 2 kali dan gak usah percobaan, udah cukup. Kalau misalkan ada teman-teman di rumah yang mau daftar entah apapun jurusannya, kira-kira sekitar berapa budget yang harus disiapkan? Kalau Ausbildung itu yang ditanggung adalah sekolahnya. Jadi kamu selama sekolah 3 tahun Ausbildung, kamu nggak perlu bayar sepeser pun. Tapi untuk di luar itu harus bayar sendiri. Contohnya flight ticket, kamu dari Indonesia mau ke Jerman, kamu harus bayar sendiri. Deutsch Kurs, kamu harus bayar sendiri. Übersetzung atau translate ijazah dan lain sebagainya. Dokumen, ngurus visa gitu kan? Ngurus visa semuanya harus sendiri. Makan biasanya ditanggung sama tempat kerja 1 kali. Cuma hal-hal yang berurusan dengan sekolah itu yang ditanggung sama Ausbildung. Contohnya mau fotokopi, mau beli buku, mau beli seragam, itu semuanya ditanggung. Kalau ngurus visa, ada persyaratan harus ada deposit sekian di rekening gitu kan? Itu ada nggak untuk anak Ausbildung? Nggak ada. Nggak ada. Gimana prosesnya? Ke Jerman dulu, terus nyari tempat tinggal, atau kita nyari tempat tinggal dulu, baru ke Jerman? Kalau kalian di Indonesia, berarti dari mulai interview, kalian harus nanya ke tempat kerja, apakah mereka menyediakan tempat tinggal atau enggak. Kalau mereka menyediakan tempat tinggal, berarti itu untuk mempermudah proses visa, karena mereka akan nyiapin semua paperwork tentang di mana kita tinggal nanti. Tapi kalau Arbeitgeber atau tempat kerja nggak kasih tempat tinggal, ya kalian harus nyari sendiri. Jadi nyari tempat tinggal dulu, nanti kalau udah kasarnya udah ada emailnya, udah ada tanda jelas tertulis gitu, nanti kita akan tinggal di sini gitu misalkan. Nah, keterangan itu dibuat untuk daftar visa ya kan. Kalau tempat tinggal yang gratis itu karena harganya udah dipotong dari bayaran Ausbildung atau memang gratis? Tergantung tempat kerjanya juga. Kalau pengalaman aku dulu itu dipotong. Jadi gaji aku sekian dipotong 200 euro untuk bayar apartemennya. Ketika udah lulus Ausbildung nih, dapat apa? Ijazah kah atau gimana? Terus nanti itu berlaku juga kah di Indonesia kalau misalkan kita mau kembali lagi atau harus kerja lanjut di sini? Setelah kita Ausbildung kan 3 tahun. Kalian juga bisa Verkursen atau Shorten. Kalau kalian di sekolah nilainya bagus, kalian bisa Verkursen setahun. Jadi kalian cuma melakukan program Ausbildungnya cuma 2 tahun. Setelah lulus, kalian dapat ijazah. Ijazahnya itu berlaku di seluruh Eropa, diakui di seluruh Eropa. Kalau kalian mau pulang ke Indo, berlaku juga karena itu udah diakui di Eropa. Kan ada pertanyaan, udah S1 sebenarnya, jadi bukan lulusan SMA lagi, udah S1 tapi jurusannya lain gitu. Terus mau loncat jurusan lain, ngambil Ausbildung bidang lain, itu bisa nggak? Bisa. Banyak juga teman aku yang di kelas itu, mereka dari berbagai macam negara. Ada yang dari Filipina, dia udah dokter, tapi dia Ausbildung lagi karena apa? Karena nggak setara gitu, tidak diakui gitu. Ijazah dia yang di Filipina tidak diakui di sini. Jadinya nyoba belajar jurusan perhotelan. Ada yang udah kuliah S1 informatika for example, terus dia tinggal di Jerman atau menikah sama orang Jerman, terus pengen punya kesibukan. Kalau kerja di Jerman kan juga harus sedikit banyak harus ada sertifikat. Akhirnya dia ikutlah Ausbildung. Ausbildung ini sama nggak dengan D3? Ausbildung itu dapat gelar. Aku jurusan
jurusan perhotelan, aku jadinya gelarnya hotel spesialis. Kurang lebih sama. Terus begitu lulus dapat apa aja selain ijazah? Transkrip, nilai pastilah ya. Transkrip, nilai. Terus kita juga selama Ausbildung tuh banyak pelatihan-pelatihan karena kan kebanyakan praktek di tempat kerja. Terus ini yang paling penting, dibayar berapa? Setiap Ausbildung itu beda-beda. Oke. Kamu kerja di rumah sakit, Ausbildung di rumah sakit, gajinya berbeda sama yang di hotel, sama yang di transportasi, sama yang di finance. Aku waktu itu tahun 2018 sekitar 700 euro per bulan. Oke. Tapi belum dipotong tempat tinggal. Terus juga kalau anak Ausbildung kan nggak dipotong pajak kan? Enggak. Oke. Itu tahun pertama. Tapi setiap tahun itu naik, biasanya tergantung juga tempat kerjanya mau naikin berapa. Di kontrak biasanya udah tertulis tahun pertama kalian dapat sekian, terus naik di tahun kedua naik either 100 atau 200 euro lebih, kelas 3 makin naik lagi. Terakhir aku baca udah naik kan, minimal untuk anak Ausbildung ya 900 atau hampir 1000 lah. Yang jelas setauku kalau bidangnya itu medis atau yang berhubungan dengan sains atau yang hubungannya dengan teknik, IT teknik gitu, itu biasanya lebih di atas gitu bayarannya. Iya sih, kalau hotel terkenal kecil banget gajinya di Oke. di Jerman. Kalau bidang-bidang yang aku sebut kayak medis, sains, terus IT, teknik, otomatis karena bidang ini lebih sulit, lebih complicated, yang jelas bahasa Jerman kalian harus lebih advance, minimal B2. Ausbildung ini berjenjang kan? Atau Ada jenjangnya. Setelah Ausbildung kalau mau nambah lagi, Master Ausbildung bisa. tapi gelarnya nggak sama kan kayak kuliah? Enggak sama. Nah, Ausbildung sendiri cuma ada di Jerman atau ada di negara lain juga? Setahu aku di negara-negara Eropa lainnya juga ada sih, di Austria ada, di Swiss ada. Nah, itu tadi informasi-informasi yang kita perlukan terkait Ausbildung. Makasih banyak Mbak Tati. Sama-sama, makasih banyak juga Oke. udah diundang di sini. Kalau kalian mau tanya-tanya lebih banyak bisa di kolom komentar di bawah atau langsung DM ke Instagramku, Instagram aku dan Ismail atau Instagramnya Mbak Tati. Nanti aku tulis semuanya di description box. Website-website yang udah kita sebutkan tadi, aku bakal taruh juga di description box. Jadi kalian tinggal klik aja untuk lihat. Terima kasih udah menonton dan semoga bermanfaat buat kalian. Ya silakan like, share, dan subscribe ke channel ini supaya kita bisa kasih info-info lebih banyak terkait Jerman. See you, bye. Bye. Assalamualaikum.